Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat hidup sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Kegiatan MPLS yang seyogyanya mengenal lingkungan sekolah secara fisik terpaksa kita lakukan dengan cara online karena adanya pandemi COVID-19 ini. Marilah kita berdoa dan berusaha untuk menghapus mata rantai penularan dengan disiplin melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Di jurusan perikanan ini, Anda akan mempelajari perikanan secara lebih mendalam, bukan hanya bagaimana memelihara ikan seperti petani tradisional. Akan tetapi Anda akan diajari atau Anda akan diarahkan untuk menjadi seorang wirausahawan atau juragan, serta mungkin kalau ingin mendalaminya lagi, Anda bisa menjadi seorang ahli atau pakar dalam bidang perikanan. Rasanya tidak lengkap pertemuan ini tanpa perkenalan terlebih dahulu. Saat ini saya akan memperkenalkan nama-nama guru yang bertugas atau mengajari di jurusan perikanan. Yang pertama, saya sendiri, saya Rizky Oktaviana Utami, bisa Anda panggil dengan nama Bu Kiki atau nama populernya Bu Kiki. Saya sebagai ketua kompetensi keahlian. Jadi yang membuat program untuk jalannya KBM secara lancar. Kemudian yang kedua ada Ibu Umiyani Astuti atau bisa dipanggil dengan nama Bu Umi. Nantinya akan memaparkan tentang UP dan asesmen di perikanan. Yang ketiga, Ibu Indah Sri Rahayu atau bisa dipanggil dengan sebutan Bu Iin. Nantinya akan menjelaskan kegiatan praktik di lapangan serta menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di perikanan. Yang keempat, Ibu Susanti. Ini merupakan alumni dari Smakda juga. Nantinya beliau akan menjelaskan tentang PKL. Yang kelima, Bapak Yuwono. Bapak Yuwono ini selain dia sebagai guru, dia juga sebagai wirausahawan atau juragan ikan. Beliau cukup lama berkecimpung di bidang perikanan. Yang keenam, Bapak Adin Hidayat atau bisa dipanggil dengan Mas Adin. Dia sebagai toolman yang bertugas membantu guru-guru perikanan untuk jalannya praktek secara lancar. Adapun nanti selain guru-guru perikanan, itu ada guru-guru mapel umum lainnya. Adapun nama guru dan mata pelajaran yang akan diberikan di kelas 10 antara lain BK. BK mungkin secara tatap muka secara langsung jarang, tetapi nanti kalian bisa berkonsultasi masalah yang Anda alami dengan pelajaran atau mungkin dengan keluarga, dengan guru itu melalui BK. Untuk 1041 itu Ibu Grita, 1042 Syarif Rizky. Nanti fotonya bisa kalian lihat di situ. Kemudian guru PAI atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti itu Bapak Inas Nur SPDI. Kemudian guru PKN Mei Kurniasari, guru Bahasa Indonesia Bapak Hadistian, guru Penjaskes Bapak Supriyadi, guru Seni Budaya Ibu
Panggih Rezakia, bisa juga disebut Bu Ipang. Kemudian Sejarah Indonesia Ani Susanti, Simdik Simulasi Digital itu Ibu Anis Pratiwi, Matematika dengan Bapak Lukman, Fisika dengan Bu Divi, Kimia dengan Bu Purna, Biologi juga dengan Pak Yuwono. Nanti selain Pak Yuwono Pak Yuwono belajar biologi, Anda juga bisa belajar perikanan nanti di kelas 3 dengan Pak Yuwono. Bahasa Jawa Bu Esti, kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing Pak Oo, produksi pakan alami dengan Bu Susanti, kualitas air dan hama penyakit dengan Indah Sri Rahayu, dasar-dasar budidaya perikanan untuk kelas 10 APAD 1 itu dengan Bu Umi, 10 APAD 2 dengan saya. Masih ingat ya tadi ya, saya Bu Kiki. Kita pernah ketemu di pendaftaran ulang ya. Nah, wali kelasnya ini sangat penting untuk Anda hafal atau Anda kenal lebih dekat lagi. Wali kelas 10 APAD 1 Supriyadi SPD, Wali kelas 10 APAD 2 Oo Suhartoyo. Demikian dari saya. Nanti selanjutnya materi UP dan asesmen itu dengan Bu Umiani, PKL juga mungkin dengan Bu Umiani, dan masalah praktek dengan Ibu Indah Sri Rahayu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS Siswa Baru tahun 2020 tahun 2021. Di sini sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ibu Umi Yani Astuti, Sarjana Perikanan di SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya sebagai staf pengajar di jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Selain sebagai staf pengajar, saya sesuai SK Bapak Kepala Sekolah, di sini juga saya ditunjuk sebagai koordinator unit produksi yang dikelola oleh SMK Negeri 2 Purbalingga. Baik, pada kesempatan ini akan saya jelaskan kegiatan unit produksi yang ada di jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kenapa kok perlu adanya unit produksi di SMK. Kita tahu bahwa SMK itu harus mampu mencetak siswa. Ada 3 unsur yang akan kita capai dari lulusan kita, yaitu siswa harus mampu dalam 3 hal yang biasa kita singkat dengan BMW. B itu adalah bekerja, M itu melanjutkan, W adalah wirausaha. 2 unsur ini, bekerja dan wirausaha ini, bisa kita latih di sekolah melalui kegiatan unit produksi. Dengan berlatar belakang seperti itu, maka di SMK sangatlah penting keberadaan unit produksi. Di SMK 2 ada 5 unit produksi. Di sini akan saya jelaskan unit produksi yang ada di perikanan. Unit produksi yang ada di perikanan itu kita punya usaha yang kita namakan usaha pengolahan ikan yang kita beri nama Ikan Cube. Di kegiatan rumah produksi Ikan Cube itu nanti siswa perikanan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu dilatih untuk berwirausaha dari kegiatan memproduksi sampai dengan pemasaran. Apa manfaat yang akan dimiliki oleh si siswa? 1, anak jadi bisa bekerja sama dengan temannya. 2, anak akan lebih punya rasa percaya diri untuk berkomunikasi dengan dunia luar, yaitu pada saat kegiatan pemasaran. Kemampuan berkomunikasi inilah yang menentukan keberhasilan di dalam suatu usaha. Sehebat apapun produksi yang dihasilkan, kalau kita tidak mampu memasarkan,
pastinya kita tidak akan berhasil dalam berwirausaha. Nah, di unit produksi ikan piu itu nanti kalian akan dilatih bagaimana untuk berwirausaha. Itu gambarannya unit produksi yang ada di SMK 2. Untuk produk-produknya mungkin nanti setelah ini ada tayangan produk-produk kami, kemudian kegiatan-kegiatan di rumah produksi ikanku, nanti bisa kalian lihat. Mudah-mudahan kalian bisa bergabung dan bisa menyesuaikan dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini bersifat wajib. Itu untuk kegiatan UP. Untuk kegiatan yang lain yang nantinya akan kalian temui selama sekolah di SMK 2 itu adalah ada kegiatan asesmen atau pengujian. Kita SMK 2 sudah mempunyai lisensi sebagai LSP P1. LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Dengan memiliki LSP P1 ini, kita punya kewenangan untuk menguji siswanya supaya mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Kenapa kok kita bisa boleh? Karena staf pengajar kami, ada 5 staf pengajar kami itu sudah punya sertifikat asesor. Dengan sertifikat asesor itu kita punya wewenang untuk menguji siswanya supaya mendapatkan sertifikat dari BNSP. Nah, apa manfaatnya kalau kita punya sertifikat BNSP? Nanti pada saat di dunia kerja dengan bermodal ijazah saja sudah kurang cukup. Kalau didampingi dengan sertifikat BNSP, pastinya akan memiliki nilai jual dibandingkan dengan lulusan yang tidak memiliki sertifikat dari BNSP tersebut. Itu kira-kiranya seperti itu. Jadi sangatlah beruntung kalian bergabung dengan kami dengan jurusan perikanan SMK 2. Kalian akan insya Allah akan lebih mudah masuk atau terjun ke dunia kerja dengan memiliki ijazah, kemudian ada sertifikat dari BNSP. Selanjutnya akan saya sampaikan informasi tentang kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan, yang tentunya kegiatan PKL ini akan kalian lakukan selama pendidikan di SMK Negeri 2 Purbalingga. Untuk kegiatan PKL di jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar dilakukan pada semester ketiga atau awal semester 3, biasanya pada bulan Juli. Pada bulan Juli biasanya program PKL sudah mulai dilakukan. Adapun kegiatan PKL itu biasanya kami menempatkan ke beberapa perusahaan. Perusahaan yang biasa kami gunakan untuk kegiatan PKL adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang relevan dengan jurusan kami, dengan jurusan perikanan, dan kami usahakan mencari perusahaan yang mampu membayar siswa kami yang PKL di sana. Minimal kalau tidak bisa menggaji, ya dari perusahaan memberikan fasilitas tempat tinggal, kemudian makan selama PKL, sehingga dengan seperti ini bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk kegiatan PKL ini. Pengalaman dari tahun yang lalu, kami sudah mengirimkan siswa PKL ke beberapa perusahaan besar. Salah satunya adalah di perusahaan Maju Tambak di daerah Lampung Selatan. Di sana siswa kami PKL selama 6 bulan, mendapatkan fasilitas mes, kemudian makan, kemudian selain gaji juga siswa mendapatkan bonus panen. Dari 2 tahun berturut-turut, siswa yang kami kirim ke Lampung itu, setelah PKL anak memiliki tabungan yang lumayan banyak, kemudian ditambah dengan bonus panen yang mereka dapatkan. Beberapa siswa mengatakan bahwa uang dari hasil PKL itu bisa untuk beli motor atau membantu orang tuanya membangun WC yang waktu itu belum punya WC, atau untuk sedikit untuk merehab rumah. Harapan kami seperti itu. Jadi pada saat anak PKL, tenaga siswa kami, keterampilan siswa kami itu sudah bisa dihargai. Adapun siswa yang bisa bekerja di perusahaan seperti itu, otomatis kami seleksi terlebih dahulu
siswa-siswa yang punya kriteria yang bagus. Seandainya kalian nanti bergabung dengan kami, ternyata kami memberikan penilaian yang bagus, bisa ada kemungkinan kami kirimkan semuanya ke Lampung. Jadi tetap semangat belajar di perikanan, mudah-mudahan ini adalah ladang kalian bisa mendapatkan penghasilan di saat masa pendidikan. Selain ke Lampung juga kami mengirimkan ke daerah Jogja, kemudian daerah Cilacap, semuanya tambak, semuanya bergerak di bidang budidaya udang. Kemudian ada juga yang kami tempatkan di usaha-usaha untuk ikan hias. Kemudian ada juga untuk usaha pengolahan hasil perikanan. Itu gambarannya siswa PKL di jurusan perikanan. Lamanya PKL 6 bulan. Selama 6 bulan siswa kami titipkan di perusahaan. Selama siswa di perusahaan kami pantau. Jadi bagaimanapun juga, walaupun kami tidak bisa bertemu langsung, tapi ada kegiatan monitoring yang dilakukan oleh sekolah, memantau kegiatan siswa di lapangan. Insya Allah dengan kegiatan PKL, kompetensi kalian akan lebih bertambah lagi, semakin lebih siap lagi untuk terjun ke dunia kerja nantinya. Selain keterampilan juga mental kalian juga akan terasa dengan kegiatan PKL ini. Jangan terlalu dipikir PKL terlalu lama, capek dan sebagainya. Yang jelas ada suka dukanya, tapi bisa kami pastikan selama PKL banyak sukanya. Jadi tetap semangat saja mengikuti pendidikan di jurusan perikanan SMK Negeri 2 Purbalingga. Itu kira-kira gambarannya kegiatan PKL di jurusan agribisnis perikanan SMK 2 Purbalingga. Untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti bisa kami berikan informasi langsung di lapangan, fasilitas-fasilitas apa yang kita miliki yang mendukung kegiatan belajar kalian di sini. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruangan rumah produksi ikanku yang tadi sudah saya jelaskan untuk kegiatan UP. Ada beberapa freezer. Freezer yang pertama digunakan untuk menyimpan produk akhir, kemudian freezer yang kedua digunakan untuk ikan filet. Di sini sudah kami tempelkan brand kami adalah brand Ikanku sebagai salah satu media untuk promosi. Kemudian ruangan ini digunakan untuk kegiatan UP, siswa kelas 10 dan kelas 11. Semua akan terpusatkan di sini, dari kegiatan penyiapan bahan, pengelolaan produk sampai pada packagingnya. Kemudian di sana akan terlihat ada uniform warna merah dan kuning, itu adalah ciri khas dari kami. Tuh, itu seragam itu dipakai pada saat siswa melakukan pemasaran sebagai identitas bahwa siswa yang menggunakan seragam ini adalah siswa kami yang sedang praktek pemasaran. Pemasaran kami sudah meliputi wilayah Purbalingga, Purwokerto, kemudian Banjarnegara. Untuk kelanjutannya kami ingin mengembangkan produk kami supaya bisa diterima di supermarket atau minimarket dengan meningkatkan kualitas dari produk kami, supaya kita bisa menjalin dengan dunia usaha lebih bagus lagi, kemudian sebagai media promosi juga untuk kemajuan jurusan kami. Demikian untuk pemanfaatan rumah produksi Ikanku itu ini. Kira-kira penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya nanti ada materi-materi yang lain yang akan disampaikan oleh petugas atau guru-guru yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sri Rahayu, staf SMK Negeri 2 Purbalingga, mengajar di bagian perikanan. Di sini saya akan mengenalkan berbagai macam jenis fasilitas lab yang ada di jurusan perikanan. Di sini merupakan kolam penetasan atau yang biasa disebut dengan hatchery, di mana di tempat ini kita akan memijahkan berbagai macam jenis ikan, entah itu lele, nila, dan lain sebagainya. Tetapi yang biasa kita kerjakan di sini, kita akan memijahkan ikan lele. Di sini ada berbagai macam bak dan bak. Kemudian setelah itu di sini ada akuarium
di mana akuarium ini adalah berfungsi untuk menempatkan ikan yang sudah dipijahkan. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa jenis kolam yang kita punya di jurusan perikanan. Ini salah satunya adalah bak semen, di mana di bak semen ini kita memelihara berbagai jenis ikan. Bak semen ini digunakan untuk pendederan dan juga untuk pemeliharaan induk yang nantinya kita akan kawinkan di kolam hatcher. Selanjutnya ikuti saya. Di sini ada bak fiber yang biasanya digunakan untuk pendederan juga. Biasanya kita gunakan di sini ikan lele. Kenapa ikan lele? Karena ikan lele di sini banyak sekali yang minat. Kita lihat kolamnya. Ada berbagai macam jenis bentuknya, ada yang bentuk bundar di sebelah sana, ada yang berbentuk persegi panjang. Semuanya digunakan untuk pendederan dan pembesaran. Semua jenis ikan bisa digunakan di tempat ini. Nah, yang di sebelah sini, di depan ini merupakan bak untuk pendederan. Jenis kolamnya adalah jenis kolam semi permanen. Kenapa kita katakan semi permanen? Karena kolam ini menggunakan dasarnya tanah, sedangkan pematangnya atau dindingnya sudah menggunakan tembok. Seperti itu. Kemudian masih ada lagi di sana kolam lagi juga, tetapi di sana penggunaannya untuk kolam pembesaran. Mari kita lihat. Ini Bapak Ibu gurunya, Bu Umi, Bu Kiki. Di sana ada Mas Adin, ya. Kemudian juga nanti tembok-tembok yang masih berupa semen bisa kalian gunakan untuk mular ya, untuk menggambar. Silakan bebas mural ya, silakan bebas digunakan untuk menggambar sekreatif kalian agar kolam kita lebih nyaman, lebih indah dan lebih enak untuk dilihat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kolam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk fasilitas pendidikan lain yang mendukung kegiatan praktek kalian selama sekolah di SMK 2 itu. Di sini terlihat ada beberapa kolam yang digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan. Ini tampak ada 2 kolam besar, kemudian di sana juga ada kolam juga. Di bawah bangunan itu juga ada kolam juga yang digunakan untuk kegiatan budidaya. Semuanya ini digunakan fasilitas yang nantinya akan kalian gunakan selama kalian sekolah di jurusan perikanan. Kemudian di sana juga tampak ada gazebo sedang dibangun. Gazebo itu nanti akan kami gunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, membicarakan kegiatan-kegiatan budidaya. Jadi kita kegiatan pembelajaran tidak selalu di kelas, tapi kita ada fasilitas lain supaya kita belajar dengan nyaman, santai, tapi tetap serius. Kemudian di ruangan gedung P yang tertulis gedung P itu adalah lab hama penyakit. Nanti di sana ada teman saya yang menjelaskan pemanfaatan untuk lab hama penyakit tersebut. Saya kira cukup, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Susanti. Saya sebagai staf pengajar di SMK Negeri 2 Purbalingga. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh banyak ya. Jadi ada kolam-kolam sebagainya. Di sini ada lab hama penyakit. Di dalam lab hama penyakit kita dapati banyak akuarium. Salah satunya yaitu akuarium karantina yang berfungsi untuk sebagai perendaman ikan yang sakit. Jadi ikan yang sakit dari kolam kita bawa di akuarium karantina ini. Setelah itu kita lakukan pengobatan di akuarium pengobatan. Di akuarium pengobatan ini kita lakukan treatment dengan berbagai macam obat yang kita pakai. Biasanya kita pakai juga obat herbal untuk
meminimalisir penggunaan bahan kimia. Kemudian kita bisa pindah ke sana. Di sini ada alat-alat untuk pengujian kualitas air dan hama penyakit. Bisa dilihat di sini. Di sini ada termometer, kemudian ada speed suntik, ada cawan Petri dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa dapatkan langsung di kelas 10. Nanti di mapel hama dan penyakit. Kemudian di sebelah sana kita ada mikroskop. Mikroskop itu nanti kita bisa gunakan untuk identifikasi penyakit, ataupun kita juga bisa identifikasi untuk misalnya pakan alami. Nanti kalian juga bisa dapat pelajaran tersebut di kelas 10 di pelajaran produksi pakan alami. Nanti kita akan melakukan identifikasi pakan alami menggunakan mikroskop tersebut. Begitu, terima kasih. Ini SMK Negeri 2 Purbalingga di jurusan perikanan lagi dalam proses panen ikan mujair nila. Dan ini Pak Yono yang jadi promotor perikanan, dan itu Mas Adin Tolmen Perikanan. Coba menghadap sini Mas Adin. Iya, bagus banget. Nah itu, jadilah segera gabung di perikanan SMK Negeri 2 Purbalingga. Sini Pak Yu sebentar, sini dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya mau tanya ini Pak Yu, ya, bagaimana terobosan Anda untuk memajukan perikanan di SMK Negeri 2 Purbalingga? Mohon penjelasannya Pak Yu. Ya, kami dalam persiapan di 2020-2021 kami mempersiapkan fasilitas yang ada di sekolah, mulai dari persiapan kolam-kolam ini, kemudian persiapan indukan. Ini adalah seleksi induk nila. Ini dipilih yang bagus-bagus nanti untuk persiapan di tahun 2020-2021, karena di situ ada pembenihan, ada pendederan, ada pembesaran. Ini adalah sebagai persiapan untuk pembenihan. Nah, setelah itu nanti baru pendederan, sampai berikutnya adalah pembesaran, sehingga di akhir tahun pelajaran nanti sudah mencapai pada ukuran konsumsi dari berbagai macam kelompok yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga untuk jurusan APAT kelas 11 dan kelas 12. Ya, terima kasih atas informasinya. Nah, bagaimana teknik cara pembesaran ikan yang bisa di masyarakat nanti bisa dipelajari di SMK Negeri 2 Purbalingga dengan seksama dan secara ilmiah. Nah, ini Mas Adin sedang melakukan pemanenan untuk lele. Ya, ini adalah hasil budidaya lele untuk tahun ini yang dibudidayakan oleh kelas 12. Nah, saat ini memasuki usia konsumsi, untuk hari ini akan dipanen. Nah, ini nanti Mas Adin yang mau panen, ini Mas Adin. Nah, ini nanti bagi adik-adik kelas 10 yang masuk di jurusan perikanan, nanti juga salah satunya ada kegiatan pembesaran untuk lele, kemudian juga gerameh, kemudian ada nila, kemudian juga ada melem. Pokoknya yang jelas sangat mengasihkan untuk sekolah di SMK Negeri 2 Purbalingga di jurusan perikanan. Perkenalkan, nama saya Dini Dayat. Saya di sini sebagai teman perikanan. Tugas saya mempersiapkan alat untuk praktek. Selamat bergabung dengan perikanan. Di sini adalah gudang pakan. Di sini ada alat-alat pembuatan pakan, alat pelet, alat pencetak pelet, alat penghalus. Dan ini di sini ada stok pakan karena kita belum mulai produksi, sehingga kita masih membeli pakan pabrikan.
Ini stok pakan ditaruh di sini menggunakan palet supaya tidak rusak.